bayangkan saja ketika pemerintahan Gus Dur itu bendera bintang kejora itu dikibarkan, tapi seorang presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dia mengatakan bahwa silakan mengibarkan bendera lain tapi tidak lebih tinggi dari merah putih. Oke. Hai. Baku dapat lagi di Ruang Pintar. Ya, kali ini Ruang Pintar bersama kami Bung Stefan dan tentu saja saya untuk membicarakan hal menarik yang belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Ya, tentu saja saudara-saudara di rumah juga mengetahui akan hal ini, bahwa maraknya pelarangan pengibaran bendera Lutfi the Monkey. Ya. One Piece, ya, bendera One Piece ini. Nah, belakangan ini bahkan Kementerian Menteri Hukum dan HAM kemudian telah melarang untuk mengibarkan bendera Lutfi the Monkey atau One Piece ini. Nah, kita akan membincangkan hal ini, yang kemudian saya akan meminta pandangan Bung Stefan mengenai pelarangan yang dilakukan mengenai maraknya pengibaran bendera One Piece ini. Kemudian ada pelarangan, ada pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, ini kan begini, masyarakat ini kan entah apa maksud daripada masyarakat untuk tiba-tiba pengen mengibarkan bendera One Piece ini. Nah, menurut pandangan Bung Stefan sebagai orang yang mengamati kehidupan bersosial masyarakat di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Manado, ya. Ya, bagaimana pandangannya? Jadi pandangan saya tentang kenapa maraknya pengibaran bendera One Piece itu, karena memang kemungkinan ada makna sosial yang tersembunyi di situ, dalam artian bahwa di balik bendera One Piece ini ada satu cerita yang diceritakan oleh seorang karya dari Jepang itu. Karya dari Eiichiro Oda itu bukan hanya tentang petualangan bajak laut, tetapi bagaimana dorang mencari harta karun legendaris. Di balik elemen itu shounen itu ada banyak lapisan sosial politik di situ yang mengkritik kekuasaan, ketidakadilan, dan korupsi yang sistematik. Oke. Jadi justru intinya sutradara atau orang yang menceritakan, membuat film ini, animasi ya, pada intinya dia menceritakan bahwa ada kesenjangan sosial di dalam film ini, kemudian ada kekuasaan yang kemudian mengontrol sosial politik masyarakat, ya, kemudian ya berkecimpung dengan dunia politik. Ya, pasti ya, untuk menguasai keadaan yang ada di masyarakat tetapi dalam konsep One Piece sosial ini, ya. Nah, kemudian menurut Bung Stefan nih, kan ini adalah suatu animasi yang dibuat oleh karya orang Jepang menceritakan hal ini. Nah, bagaimana tanggapan Bung Stefan ketika ada gerakan bahwa masyarakat ingin mengibarkan bendera One Piece di Indonesia? Kemudian ada respon yang begitu cepat oleh pemerintah, seolah-olah ada sesuatu yang akan dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengenai pengibaran bendera One Piece ini. Bagaimana menurut pandangan Mas Stefan? Yang pertama, saya mau bercerita tentang latar belakang dulu. Jadi karya Eiichiro Oda ini tentang One Piece ini
pertama kali dipublikasikan itu tahun 1999. Jadi pada waktu itu tahun 99 itu filmnya belum keluar sebenarnya. Kita saja waktu menyaksikan DP film kartun itu sekitar tahun 2002. Waktu itu penayangan di RCTI itu jam 9 pagi. Oke. Jam 9 pagi dan karena memang ini banyak yang mengikuti, jadi kebanyakan ketika generasi setelah mengidentifikasikan bahwa ada kesamaan sosial politik antara cerita Animasi. ya, cerita animasi ini ya. dengan bangsa ini. Ya, ada makna kesamaan. alegori di situ. Jadi sesuatu yang diceritakan fiktif, tapi Seolah-olah ini seolah-olah tidak terjadi disadari. di Indonesia. Iya, terjadi nyata di Indonesia. Dan Oke. pada saat ini. Oke. Nah, kira-kira nyata yang terjadi itu seperti apa maksudnya? Ketika karena kan di sini ada figur seorang Lutfi the Monkey yang kemudian diciptakan dalam animasi ini adalah seorang yang melakukan perlawanan untuk melawan terhadap kekuasaan yang diciptakan oleh penguasa. Yang kemudian pada intinya di dalam One Piece ini ada new world, dunia baru yang sedang dicari justru oleh mereka sendiri termasuk Lutfi the Monkey. Nah, bagaimana menurut pandangan? Jadi karakter Lutfi the Monkey ini dia sebenarnya memang bukan karakter utama. Ada karakter utama yang menenggarai semangat dia yang remu merah itu Pak. Dragon. Yang sebelum dia waktu dia masih kecil itu dia DP idola apa tuh Dragon yang rambut merah itu Kang. Nah, dia sempat bilang bahwa satu saat dia akan menjadi bajak laut. Dan ketika dia bilang begitu, mereka sempat karena anak kecil, jadi mereka sama yang pandang enteng begitu pada dia. Jadi timbul semangat dari dalam diri dia bahwa satu waktu dia akan menjadi seorang bajak laut untuk membebaskan negeri-negeri yang tertindas gitu. Itu yang dalam konsep awal dari cerita ini sebenarnya. Kemudian hubungannya dengan berarti latar belakang One Piece ini yang dimaksud oleh masyarakat ini yang kemudian mensosialisasikan pengibaran bendera One Piece akibat cerita daripada Lutfi the Monkey dan kroni-kroninya dalam dunia fiksi yang diciptakan oleh siapa tadi? Pembuat film Ichiro Oda. Ichiro Oda. Oke. Nah, padahal kan selama ini justru Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ya tidak jauh juga seperti kita yang ada di Sulawesi Utara ini seringkali ketika ada hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran, artinya bukan bertolak belakang ya, artinya dalam hal ini bertentangan dengan kebenaran yang kemudian seolah-olah dibenarkan, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, kita menyebutkan bahwa negara Konoha, ya kan, inilah negara Konoha. Nah, kenapa sementara Konoha ini menceritakan mengenai Naruto, cerita animasi yang berbeda mengenai Naruto, yang di dalamnya, di dalam cerita itu ada satu negara namanya Konoha. Nah, kenapa tidak bendera Naruto aja yang disosialisasikan daripada bendera
Lutfi the Monkey ini dalam hal ini One Piece? Mungkin penceritaannya berbeda. Karena Oke. kalau dari segi penceritaan Naruto dalam negeri Konoha itu mungkin dalam sistem pemerintahan. Jadi di situ DP konsep itu dalam segi kesamaan pemerintahan. Misalkan dari presiden pertama Soekarno sampai yang diidentikan kan sampai Presiden Jokowi. Jadi DP struktural pemerintahan itu dari presiden begini-begini. Tapi dari makna Memang ada itu cerita itu iya, di apa namanya? Di Naruto. iya memang ada DP penceritaan itu pembentukan negara itu. Tapi karena memang saya bukan penggemar manga. Saya juga bukan penggemar manga itu bahasa Jepang yang dalam artian komik. Apa namanya? Manga. Komik atau novel lah. Tapi kalau yang bergambar itu kan komik. Jadi diidentikan komik. Jadi ceritanya tidak match dengan apa yang terjadi dengan sekarang. Nah, kenapa ini maraknya penyebaran One Piece ini? Karena ada makna sosial politik yang dihembuskan di situ. Jadi dalam artian bahwa ada asap, ada api. Nah, dalam cerita One Piece ini banyak cerita di sini. Dalam hal ini korupsi, pengaburan sejarah. Seperti yang saudara Erik tadi jelaskan, ada New World itu. Jadi sebelum ada New World itu ada masa lalu yang sejarah masa lalu yang diceritakan dalam One Piece. Tapi orang boleh mau tahu tuh sejarah itu. Dalam artian bahwa siapa saja yang ingin mengetahui sejarah yang terjadi di masa lalu itu akan dibunuh dalam cerita One Piece. Oke. Sehingga kemudian ada larangan oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan hanya fiksi animasi ya? Iya. Pak Presiden Prabowo justru ketika ada wawancara di masa baru menjabat, kemudian dia mengatakan bahwa apakah ada orang-orang Indonesia yang mampu seperti Ichiro Yohoda yang bisa menulis, yang bisa menciptakan karya yang luar biasa sedemikian rupa. Namun ketika ada masyarakat yang merespon mengenai pengenaan benderanya kemudian dilarang, apakah bisa? Maksudnya ini pemerintah merespon dengan begitu tegas sementara ini adalah fiktif, persoalan fiktif yang tidak pernah terjadi secara real. Ini cerita yang ada di One Piece ini kan? Iya. Jadi makna memang di sini dalam bahasa sastra itu ada makna alegori. Jadi alegori itu cerita atau karakter dalam cerita mewakili sesuatu yang di dunia nyata. Oke. Konsepnya. Jadi walaupun fiksi, tapi dalam kenyataan dia terjadi. Dan itu tidak bisa orang sangkal. Karena di situ banyak terjadi pengaburan sejarah. Misalkan, artinya karena berkesesuaian dengan yang terjadi di negara ini sehingga pemerintah melarang itu. Iya pasti. Walaupun fiksi, tapi kenyataan yang terjadi hampir sama dengan fiksi. Itu dugaannya atau Dugaan. Memang dugaan, tapi karena semakin maraknya atau merasakan demikian. Kalau dari segi merasakan sih pasti ada lah. Karena kita hidup di negara Konoha. Harusnya kan Naruto. di negaranya Lutfi kan bukan Konoha, apa kan? Iya kan? Nah, tetapi itu kembali lagi masyarakat Indonesia kemudian sering menyebutkan Konoha, tetapi saat ingin mengibarkan bendera karena menyambut 17 Agustus kemudian
ada hal yang ingin diprotes, yang kemudian masyarakat ingin mengibarkan bendera One Piece. Kan? Tapi pada setiap kali ada persoalan yang bertentangan dengan kebenaran, dengan kenyataan, fiksi dan kenyataan. Selalu masyarakat Indonesia menyatakan bahwa ini negara Konoha. Nah, itu yang maksud saya. Kenapa bukan Naruto saja yang dikibarkan? Karena mungkin dalam Naruto tidak diceritakan secara detail tentang konsep-konsep tentang sistem sosial politik, apa yang terjadi di masyarakat itu tidak dalam penggambarannya tidak sejelas One Piece lah. Oke. Iya. Makanya cerita One Piece ini diangkat karena ada unsur dan makna politik di dalam. Oke. Iya. Yang kemungkinan unsur dan makna politik ini karena ini yang membuat adalah seorang Ichiro Oda yang kemudian dia adalah seorang pelaku seni ya. Pelaku seni di Jepang. Iya, di Jepang. Penulis manga lah. Oke, yang kemudian kemungkinan hal ini justru dia melihat hal yang terjadi di Jepangnya, di negaranya sendiri, bukan di negara kita ya kan? Iya. Oke. Nah, menurut Bung Stefan nih, kira-kira kalau mengenai pernyataan Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Ya, Natalius Pigai. Dengan tegas melarang dan menyebutkan bahwa makar ketika ada masyarakat yang akan mengibarkan bendera One Piece. Pandangan Bung Stefan ini pandangan pribadi saja. Ini pandangan pribadi saya. Apakah perbuatan itu adalah makar atau seperti apa? Makar itu dalam konteks nyata, tapi bukan dalam konteks fiksi. Bapak Natalius Pigai itu pasti tahulah bahwa latar belakangnya dari mana. Saya pernah membaca sebuah artikel tentang tentang rakyat Papua yang judulnya itu kalau tidak salah satu suku yang tidak beralas kaki tapi tidur di tanah yang beralaskan emas. Oke. Iya. Maka dari itu kenapa bendera sebenarnya bendera bintang kejora kan harus dilarang itu karena konsepnya berkibar karena konsepnya ada pemberontakan yang nyata di situ. Ya. Tapi kalau One Piece itu pemberontakannya di mana? Karena hanya bersumber dalam manga yang diciptakan oleh Eiichiro Oda dan Eiichiro Oda itu bukan berasal dari Indonesia, dia berasal dari Jepang. Ya. Dan yang dia ceritakan adalah hal yang fiksi. Hal yang fiksi dan tidak ada hubungannya tidak ada hubungannya dengan yang disebut dalam Naruto mungkin negara Konoha itu dan sistem sosial itu sangat sangat menyindir, sangat cerita yang ada di One Piece ini. Iya, cerita yang dalam One Piece ini sangat sarkas. Jadi ceritanya pemerintah Indonesia tersinggung dengan cerita fiksi yang diciptakan oleh Eiichiro Oda ini. Iya. Tersinggung dong. Tersinggung. Kenapa harus tersinggung? Karena tidak ada gerakan. Apa yang harus ditersinggungkan? Apa yang harus ditersinggungkan itu? Nah sekarang ketika besok kita memasang bendera One Piece di kendaraan atau di depan dalam rumah. Dalam rangka 17 Agustus. Ya. Iya. Masyarakat Indonesia 80 tahun untuk memperingati peringatan Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus harus memasang bendera kebangsaan. Iya, diwajibkan. Pada tanggal 1 Agustus. Iya, nah kemudian ada masyarakat yang mengidekan untuk menaikkan bendera itu.
Dilarang lah. Dilarang. Ketersinggungan itu hadir di tengah-tengah pemerintah kita. Nah, itu yang masalahnya yang tidak bisa diidentifikasi. Karena menurut kawan-kawan media bercerita tentang, oh ini bendera ini yang pertama dikibarkan apa? Ada yang bilang waktu kampanye wakil presiden dan Presiden Prabowo lah. Waktu itu ada. Tapi sebelumnya itu sebenarnya yang mengibarkan bendera itu adalah para nelayan dan supir truk. Oke, jadi Iya. sebenarnya yang pertama kali mengibarkan bendera One Piece ini para nelayan ya? Para nelayan dan supir truk. Oke, tujuannya apa mereka itu sebetulnya? Itu tujuannya nggak tahu. Kemungkinan mereka bisa tahu Ataukah mereka hanya menginginkan saja melihat si Lutfi the Monkey dengan... Karena kalau kita menonton filmnya, pada intinya film itu hanya mempertunjukkan itu pertarungan. dia pertarungan. Iya kan? Yang kemudian ada cerita-cerita yang kalau diikuti secara spesifik kemudian akan ketahuan makna daripada film ini. Kemudian ada kekuasaan dalam, kemudian ada pemberontakan mengenai kekuasaan yang bekerja sama dengan militer yang mencoba mengambil hak-hak rakyat. Iya kan? Kemudian si Lutfi the Monkey ini adalah salah satu pejuang untuk rakyat. Iya kan? Itu ceritanya. Kalau diikuti. Tapi kalau tidak diikuti kan, ketika kita hanya ingin menonton saja, itu One Piece ini hanya berkelahi saja ini filmnya. Sebenarnya saya juga bosan pada saat menonton itu tahun 2022 itu sempat nonton tapi tidak terus. Dan ada teman yang kebetulan teman mahasiswa yang membaca One Piece. Terus ada banyak diskusi di situ dan saya, oh bagaimana sih ini DP kalau lanjutan begini. Salah satu penggemar lah, bisa dikategorikan seorang wibu lah. Dan dia ceritakan bahwa oh ini dan hal yang menarik ada yang terlintas begitu bahwa hal yang menarik itu adalah bagaimana penceritaan dalam cerita One Piece ini diceritakan bahwa ada satu cerita tentang pengaburan satu sejarah yang menyensor sejarah agar tidak diketahui, dan sejarah ini sangat menyinggung pemerintah di dalam. Dan itulah salah satu ketersinggungan politik yang. Tapi kemudian One Piece ini menceritakan sejarah itu ada di Jepang dong harusnya, karena yang membuat cerita ini orang Jepang, tidak berhubungan dengan apa yang terjadi di Indonesia atau di daerah manapun yang ada di Indonesia, kan demikian? Iya. Atau seperti apa? Iya. Kan kalau dari segi penulis itu dia memikirkan sesuatu yang kreatif menurut pikirannya sendiri, dan paling banyak kan itu yang diceritakan adalah fiksi, dan mungkin fiksi ini menyinggung seperti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa. Pihak-pihak yang merasa. Padahal ini hanya cerita fiksi. Iya. Iya kan, hanya karangan. Kemudian kalau menurut Rocky Gerung, fiksi itu adalah sesuatu yang tidak ada kebenarannya. Ya pasti, fiksi itu tidak bisa dibuktikan. Fiksi tidak bisa dibuktikan. Iya, karena kenapa harus tersinggung dengan hal yang fiksi? Karena dalam hal ini kan cuma hanya soal maraknya pengibaran itu sama dengan simbolisme. Jadi maraknya pengibaran One Piece itu apa? Itu hanya simbolisme yang dirangkum, itu makna alegori dari fiksi yang ditangkap oleh mungkin pemerintah
Secara serius. Secara serius, betul ini nih. Artinya ketika ada yang menangkap ini dengan serius, berarti merasa mengetahui cerita yang ada di dalam dan kemudian mengalami dan melakukan. Demikian. Ini dugaan saja ya kan? Iya. Dugaannya bahwa pemerintah seolah-olah pemerintah telah melakukan apa yang ada di dalam cerita One Piece ini. Padahal jika kalau tidak demikian, tidak perlu untuk tersinggung dengan cerita yang sebetulnya tidak ada kebenarannya. Kalau dari pribadi saya mungkin ada banyak aktivis mungkin yang dulu yang mungkin tahun 99 orang ikuti ini cerita ini kan One Piece itu belum tamat. Sampai sekarang masih ada sih. Iya. Dia mungkin kalau kita lihat sampai episode 700 ampa mungkin sekarang dan masih berjalan, belum tamat. Makanya ada orang bilang kan jangan dulu mati sebelum One Piece tamat. Iya. Jadi ceritanya ini kemungkinan ada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin gemar membaca itu. Karena mahasiswa-mahasiswa pada awal itu aktivis-aktivis 98 mereka gemar membaca. Komik pun mereka libas. Jadi ketika mereka duduk sekarang, karena ada banyak aktivis sekarang yang duduk sebagai anggota DPR. Ya. Benar nggak? Ya, betul. Tidak usah dicontohkan lah. Orang semua tahu latar belakang pemimpin. Ada yang so duduk dari zaman Megawati. Ya. Jadi aktivis-aktivis itu bahkan sekarang sudah jadi bapak-bapak. Ya. Kemungkinan pernah membaca manga tersebut. Adalah pecinta komik pecinta komik dan pembaca. Manga dalam bahasa Jepang. Iya. Mungkin kalau sama dengan kita maksudnya pernah membaca dan pernah menyerap ternyata One Piece itu tentang ada kontra di situ. Ternyata ada tentang genosida, ada tentang sejarah, ada tentang korupsi di dalam, ada tentang penjualan manusia, ada seluruh perlawanan. Iya, ada perlawanan. Ya karena lebih spesifiknya di dalam One Piece ini dia menggambarkan bahwa ada kolaborasi antara pemerintah, militer, dan premanisme untuk membantai rakyatnya sendiri. Rakyatnya sendiri. Dan itu yang diceritakan sebenarnya ketika Monkey D. Luffy itu berkelana mencari satu harta itu, dia kan Luffy the Monkey. Jadi ketika dia berkelana itu, dia kan sehingga di satulah ada satu pulau lah atau satu, karena di cerita One Piece kan ada berapa pulau. Iya, banyak jadi pulau. ketika dia singgah dan ketika ada adilan terjadi di situ, dan ada satu episode bahwa kalau tidak salah tahu itu episode keberapa, tapi ada rakyat yang mengadu pada dia mengadu bahwa bagaimana ini orang menerima ketidakadilan dari pemerintah. Marah Luffy dan Luffy bilang kalau orang ingin dimerdekakan maka kibarkanlah bendera Jolly Rogers. Bendera Jolly Rogers itu mengibaratkan ketika dorang sampai di satu pulau itu dan dorang kibarkan itu bendera itu, maka ada revolusi di situ. Oke. Ya. Itu yang dinyatakan Luffy dalam sebuah cerita fiksi yang diciptakan oleh Ichiro Oda ini. Dan tidak ada sangkut pautnya sebenarnya. Ya, nah kemudian saat ini ketersinggungan pemerintah terhadap buah pikiran yang diciptakan oleh Ichiro Oda ini itu adalah suatu kelucuan yang sebetulnya harus
sebagai masyarakat Indonesia kita harus mempertanyakan ini kenapa loh? Apakah berbuat demikian? Ya karena cerita-cerita ini hanya sekedar lucu-lucuan sebenarnya. bukan lucu-lucuan, sebetulnya konsep pemikiran yang sebetulnya ide yang keluar ini hanya imajinasi dari seorang Ichiro Oda. Iya. Iya kan? Imajinasi. Yang pada seutuhnya menggambarkan tadi yang saya bilang bahwa di situ ada kekuasaan pemerintah bekerja sama dengan militer. Di dalamnya kemudian ada korupsi, premanisme, dan tiga kekuatan besar ini melakukan hal-hal seperti korupsi, penindasan terhadap rakyatnya sendiri, aliansi. Nah, kalau pada akhir ini disebut oligarki. Oligarki ya. Iya kan, pemerintah, kemudian ada militernya, kemudian ada preman, pelaku tapi ekonomi lah. Ya, preman ini di dalam One Piece ini kan dia yang dimaksud oleh preman ini si The Dragon atau siapa ini? Bukan apa? Itu di aliansi kemudian mereka vegan kalau nggak salah. Akainu Akainu adalah seorang yang penguasa militer. Penguasa militer ya. Ya, Akainu yang kemudian penguasa militer itu bekerja sama dengan pemerintah dan menggunakan para preman untuk menindas rakyatnya sendiri. Termasuk di dalamnya mereka ada terlibat kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang pada intinya termasuk Luffy the Monkey ini mereka ingin mencari dunia baru atau new world. Iya. Yang belum ditemukan sampai episode yang mungkin sudah disebutkan tadi. Episode yang ke-704 itu. Iya kan? Iya. Ya. Jadi dalam One Piece diceritakan itu ada beberapa aliansi di situ. Itu ada Imusama sebagai pemimpin tersembunyi, itu mencerminkan oligarki rahasia yang tidak terpilih secara demokratis, parlemen. Jadi tidak terpilih secara pemilihan rakyat. Itu yang dikategorikan pemimpin yang dinamakan Imusama. Baru di sini ada Celestial Dragons. Tenryubito, bangsawan suci yang hidup mewah di atas penderitaan rakyat, adalah simbol dan elitisme, nepotisme ekstrim, dan itu terjadi dalam konteks sosial. Ya, terjadi nepotisme, korupsi. Dan paling mengerikan adalah pemerintah melindungi korupsi selama bisa menjaga stabilitas kekuasaan mereka. Dalam hal ini status quo. Stabilitasnya negara itu. Iya, status quo itu terkendali. Itu dalam hal status quo. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lah. Gitu. Ya, Mungkin makna-makna sosial ini yang dibicarakan tadi dengan legitimasi pemerintahan dalam struktur itu, ceritanya One Piece. Sehingga ada ketersinggungan. Sehingga terciptalah ketersinggungan. Oke, yang seharusnya tidak perlu karena ini adalah pemikiran, hanya buah pikiran dari seorang Ichiro Oda. Karena iya kan? Selain pemikiran dia yang tidak ada sangkut pautnya dengan warga negara beda dengan torang, tapi ketersinggungan yang dia tulis itu mungkin pernah dibaca dan pernah diketahui oleh para aktivis yang saat ini duduk di dunia pemerintahan. Sehingga ketika mereka mengikuti film itu, tersinggunglah mereka. Iya, itu. Padahal itu hanya sebuah pikiran fiksi, hayalan daripada seorang Ichiro Oda. Iya kan? Iya. Ya, dan sebuah kemudian hayalan. Itulah yang menarik. Kemudian bahwa akhirnya sebetulnya para aktivis, bapak-bapak yang sekarang ada duduk di dunia pemerintahan, mau legislatif maupun mungkin yang pernah mengikuti cerita ini, ya, mungkin mengindikasikan bahwa seperti itu. Ya. Tapi dalam maraknya pengibaran One Piece ini, saya kira cuma ikut-ikutan lah. Karena kalau kita kan mengikuti peradaban zaman dari tahun 99
sampai tahun 2025. Tahun itu kan belum ada media digital. Tahun 99. Pas makanya pada waktu itu orang hanya membaca komik. iya, dan sistem pemerintahan itu ada Menteri Penerangan. Dalam hal ini Pak Harmoko jelaskan. Ya. Selain Pak Harmoko ada Pak Rudini, Mendagri waktu itu. Jadi kalau ada permasalahan itu semua fokus di televisi, bukan di media sosial yang seperti sekarang. Nah, sekarang kan segalanya bisa viral tanpa tahu makna. Betul. Iya, kalau dikatakan bahwa seorang nelayan mengibarkan pertama dan seorang sopir truk mengibarkan pertama, apakah mereka mengetahui cerita One Piece ini? Karena cerita One Piece ini berat. Saya saja Ya, jadi sebetulnya apa yang hanya, diceritakan oleh Ochiro Oda ini belum tentu juga dimengerti oleh orang yang mengibarkan. Bukan yang menonton itu justru. Dia menonton, orang menonton. Dia mengerti, apalagi orang yang hanya mengibarkan bendera itu. Iya. Ya kan? Tapi kemudian orang-orang yang duduk di dunia pemerintahan, eksekutif, legislatif ini tersinggung dengan karena dengan mungkin adanya mereka mengikuti dan memaknai cerita yang ada di One Piece ini sedetail mungkin. Iya. Seperti apa yang dimaksud oleh Ichiro Oda dalam bayangan pikirannya yang dituangkan di dalam sebuah manga, ya kan? Sebuah apa manga? Cerita komik lah. Komik. Iya kan? Komik bergambar. Komik, iya cerita bergambar ya. Cerita bergambar. Komik. Nah, kemudian dari cerita ini yang sudah kita bincangkan ya, apakah pemerintah harus tersinggung dengan suatu pikiran itu? Tentu saja kami rasa tidak perlu ya. Ya, tidak perlu. Sebelumnya ini memang kalau dari tanggapan kita, tidak maraknya pengibaran One Piece ini tidak ada potensi sih. Tidak ada potensi. Tapi bisa berpotensi jika pemerintah menganggap serius, merespon secara serius. Iya. Karena ada beberapa orang kan tidak merespon. Lagian tidak semua orang mengerti apa sih One Piece. Iya, apa sih ini? Titi Soeharto kan dibilang tak ada masalah. Nah, mungkin karena dia tidak tahu tuh cerita atau apa. Jadi tidak berpotensi, tidak ada respons. Karena ya selain itu ceritanya bermakna fiksi. Nah, jadi tidak ada pergerakan. Jadi simbol itu dia tercipta dan dilarang ketika ada pergerakan. Misalnya bendera Palu Arit itu ada pergerakan dalam hal global. Ya, secara fakta, ada orangnya, kemudian ada banyak tokoh yang memperjuangkan maksud dan tujuan. Ada maksud dan tujuan tertentu. Iya, ada maksud tujuan tertentu yang. Apakah mungkin orang Indonesia membuat partai One Piece? Iya kan, tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Ya, oke. Ah, itu yang saya perlu tanyakan, kenapa bendera partai bisa dikibarkan? Iya kan? Ya. Bendera partai, siapa yang mau larang? Ya. Bendera partai dikibarkan. Jadi sebagai seorang penghobi One Piece merasa berat ketika dilarang untuk mengibarkan bendera One Piece ya? Iya, bukan cuma penghobi sih, maksudnya dalam konteks kan media sekarang apa saja yang viral bisa diikuti. Dan kemungkinan walaupun tidak mengerti, bisa dong mengikuti tren. Bisa gitu, mengikuti tren. Dan saya menganggap bahwa maraknya pengibaran One Piece ini hanya tren ya. Hanya tren, bukan perbuatan makar ya. Bukan seperti apa yang dinyatakan oleh kedua menteri kita yang ada di Indonesia ini ya. Bayangkan saja ketika pemerintahan Gus Dur itu bendera bintang kejora itu dikibarkan. Tapi seorang presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid dia mengatakan bahwa silakan mengibarkan bendera lain tapi tidak lebih tinggi dari merah putih. Oke. Demikian. Oke. Pada intinya, pada kesimpulannya bahwa harusnya
pemerintah tidak merespon dengan serius mengenai Ya, pengibaran bendera Nggak One harus Piece. merespon. Karena ini hanya sebuah gambaran dari seorang Ichiro Hoda, seorang komika yang ada di Jepang sana. Dan jika pun ada masyarakat yang ingin mengibarkan bendera itu tidak boleh lebih tinggi dari bendera merah putih. Ya, Karena itu akan melampaui lambang negara. Lambang negara, simbol negara. Simbol negara. Jadi, Simbol kemerdekaan Indonesia ya. jadi ini Simbol makna kemerdekaan. simbol yang harus orang pahami itu, makna simbol itu adalah makna di mana ada perjuangan, ada pergerakan di situ. Jadi ketika dikibarkan itu, kalau orang melihat waktu Perang Dunia Kedua, ketika Rusia menyerang Berlin dan menduduki Berlin dan Hitler waktu itu katanya bunuh diri dan akhirnya Jerman menyerah, maka mereka mengibarkan bendera palu arit Soviet Oke. di gedung yang paling tertinggi. Artinya ada gerakan. Ada gerakan di situ. Kalau Bahwa simbol bahwa Pak, orang semenang. ya, kemudian kalau One Piece tidak ada gerakan apapun Tidak di ada situ. gerakan apapun di situ. Oke. Hanya fun-fun aja. Oke. Hanya karena viral aja. Viral ya. aja. Maka ya Seharusnya tidak ada ketersinggungan dan seharusnya masyarakat Indonesia seharusnya. Tetapi ketika ada pemerintah punya pertimbangan hukum yang lain, tentu saja masyarakat Indonesia harus mengikuti dan menaati apa yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira demikian, Iya, ya kan? kira-kira demikian. Baik, terima kasih. Demikian Ruang Pintar pada malam hari ini mengenai pengibaran One Piece, dan kita akan ketemu lagi di Ruang Pintar di episode selanjutnya. Selamat malam.